Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada ruang kolaborasi topik 5 modul rancangan pembelajaran UBD pada bagian O, Organize for Optimal Effectiveness. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yakni anggota kelompok 7 terdapat Hani Oktaviani, Muhammad Bayudiana, dan Hariro. Rancangan pembelajaran UBD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD. Kelompok kami akan membahas terkait lembar kerja Organize for Optimal Effectiveness. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Baik, jawaban dari soal yang pertama yaitu bahwa pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik yaitu pertama, ketika peserta didik sudah menyukai materi yang disampaikan oleh guru sehingga peserta didik lebih cepat tanggap akan pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik menyukai figur guru yang mengajar. Misalnya, guru tersebut disiplin, humoris, dan telaten mengajari peserta didik. Hal tersebut membuat peserta didik lebih antusias belajar dan memahami materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode pembelajarannya kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik tidak bosan dan jenuh saat pembelajaran di kelas. Yang keempat, lingkungannya yang aman, nyaman sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang keenam, yaitu menerapkan model pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna seperti model pembelajaran berbasis masalah atau proyek, pencarian atau penemuan agar peserta didik mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketujuh, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan responsif yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu memberikan pengalaman yang bermakna, mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana pengalaman belajar yang telah dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi strategi belajar yang efektif. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Ya, jawabannya yang pertama ada menyederhanakan hal yang rumit. Guru harus mampu menyampaikan materi dengan kata-kata yang jelas dan tepat sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, menyiapkan diri dan materi ajar dengan baik, serta lengkap agar proses transfer ilmu dalam kelas mampu berjalan dengan lancar dan tidak memancing kesalahpahaman peserta didik. Yang ketiga, berbicara yang baik di lingkungan sekolah agar komunikasi dengan peserta didik berjalan kondusif, nyaman, dan efektif. Selanjutnya ada menghargai perbedaan kebudayaan. Peserta didik memiliki kebudayaan yang beragam. Guru harus menghormati perbedaan budaya masing-masing peserta didik. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang baik. Etika komunikasi adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Setelah itu, guru menanggapi atau bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh peserta didik. Lalu menjadi sosok yang humoris dan menyenangkan. Komunikasi akan efektif jika diisi dengan humor. Suasana pun menjadi lebih rileks dan lancar, sehingga mampu menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir, menerima masukan.
Tidak mengecualikan kritik dan komentar dalam komunikasi, seorang guru harus menerima kritik dan masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Jawabannya ada 3. Yang pertama, mengelola interaksi belajar. Dalam hal ini, guru harus menguasai dan mempraktikkan berbagai keterampilan dasar mengajar. Selain itu, untuk menciptakan interaksi yang positif di kelas, dengan membangun komunikasi yang baik, maka tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif. Yang kedua, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif adalah dengan menciptakan hubungan interpersonal yang positif di kelas, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan mengurangi perilaku disruptif atau perilaku peserta didik yang membuat suasana kelas menjadi kacau dan tidak kondusif. Dan poin yang terakhir adalah mengatur ruangan belajar. Pengaturan posisi tempat duduk peserta didik di kelas juga sangat penting. Tata letak tempat duduk dalam kelas formal di sekolah pada umumnya berbentuk format kolom dan baris. Kemudian penempatan media harus di tempat yang strategis agar seluruh peserta didik dapat melihatnya dengan mudah. Setelah pemaparan hasil diskusi kelompok kami, saya akan membacakan kesimpulan, yakni dalam tahap to be organized, pengalaman belajar yang efektif membantu peserta didik mengatur diri dan mempersiapkan lingkungan pembelajaran. Ketertarikan terhadap materi dan hubungan dengan guru memotivasi mereka untuk merencanakan waktu dan sumber daya. Metode pembelajaran kreatif dan lingkungan yang aman membantu membangun struktur belajar, upaya meminimalisir kesalahpahaman dan umpan balik konstruktif membantu peserta didik menyusun pemahaman terorganisir. Dengan demikian, pengalaman pembelajaran yang bermakna mendukung persiapan dan pengaturan diri untuk pembelajaran yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.